Presiden Joko Widodo yang baru saja mendapatkan penghargaan cucu Nabi, sementara Kadrun menggelinjang kepanasan. Udah gitu, nyuruh Presiden Jokowi untuk bertobat, didoakan supaya mendapatkan hidayah. Iya. Salam damai untuk Indonesia, berjumpa lagi bersama saya, Papa Dimas. Info kali ini datangnya dari Presiden kebanggaan kita, Presiden Joko Widodo, yang baru saja mendapatkan penghargaan cucu Nabi, sementara Kadrun menggelinjang kepanasan. Udah gitu, nyuruh Presiden Jokowi untuk bertobat, didoakan supaya mendapatkan hidayah. Iya. Jadi pada hari Senin yang lalu ya, tanggal 7 November 2022, ini Presiden Jokowi baru saja mendapatkan penghargaan, yaitu penghargaan ini namanya Imam Hassan bin Ali Peace Prize Award 2022, yang diserahkan langsung oleh Sekjen Forum Perdamaian Abu Dhabi di Istana Presiden. Jadi Sekjen ini datang dari Abu Dhabi membawa plakat, kemudian juga membawa sertifikat yang intinya memberikan penghargaan kepada Presiden Jokowi karena sudah berperan dalam perdamaian internasional. Nah, ini penghargaan yang cukup bergengsi. Karena apa ya? Karena memang diantar sendiri oleh Sekjen Forum Perdamaian Abu Dhabi. Ya, ini kan penilaian ini mungkin dilihat dari bahwa Presiden Jokowi ini kan memang beberapa waktu yang lalu datang berkunjung ke Rusia dan juga Ukraina dalam rangka ingin mendamaikan kedua negara ini. Sebetulnya tujuan utama dari mendamaikan kedua negara ini kan untuk bisa mempertahankan ketahanan energi dan juga ketahanan pangan. Karena kita tahu sendiri Rusia ini salah satu negara penghasil energi terbesar. Kemudian Ukraina ini adalah penghasil gandum. Gandum bahkan di Eropa ataupun juga di seluruh dunia, ini adalah sumber protein, sumber pangan, sumber karbohidrat yang juga sangat berpengaruh. Kalau misalkan Ukraina ini tidak bisa mengekspor gandumnya, maka otomatis pasokan gandum hampir di seluruh dunia ini akan tersendat. Makanya tujuan utama sebetulnya adalah untuk ketahanan energi dan ketahanan pangan. Dan juga selain itu, perdamaian dunia juga pasti menjadi fokus dari Presiden Jokowi. Nah, inilah yang kemudian menjadi perhatian oleh Forum Perdamaian Abu Dhabi dan akhirnya mendapatkan award yang bernama Imam Hassan bin Ali ini. Nah, sebetulnya Imam Hassan bin Ali itu siapa sih? Kok dikatakan cucu Nabi? Iya, memang. Mungkin kalau untuk pemirsa Siwar TV yang Muslim, mungkin sudah pada tahu ya Imam Hassan bin Ali ini siapa. Tapi kalau untuk pemirsa Siwar TV yang non-Muslim mungkin belum tahu, saya ceritakan sedikit saja. Jadi Imam Hassan bin Ali ini adalah anak dari sahabat sekaligus sepupu Nabi Muhammad, yaitu Ali bin Abi Thalib, yang kemudian menjadi menantu Nabi Muhammad yang karena menikahi putri dari Nabi Muhammad, yakni Fatimah Zahra. Kemudian mempunyai anak namanya Hasan dan Hussein. Nah, Hasan dan Hussein inilah yang kemudian dibilang sebagai cucu Nabi. Nah, keturunannya, anak turunnya ini kemudian menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Nah, salah duanya, katanya ini ada di Indonesia yang ngaku-ngaku cucu Nabi. Namanya Rizik Syihab dan Bahar Smith. Tapi nggak tahu bener atau enggak, karena saya juga ragu-ragu. Kenapa ragu-ragunya? Kalau dibilang bukan, itu tercatat di Rabiat Alawiyah gitu loh. Garis keturunannya itu ada, nasabnya ada katanya, tapi saya belum lihat sendiri. Nah, karena kalau dibilang keturunan Nabi, keturunan Rasulullah, kenapa kok kelakuannya begitu? Memalukan, malu-maluin umat Islam, malu-maluin Rasulullah. Atau mungkin untuk ngetes asli atau enggaknya, dimasukin aja ke kandang macan kali ya. Kan katanya kalau ada keturunan Nabi yang asli, ini kalau dimasukin ke kandang macan, macan ini nggak mau makan. Nah, coba aja si Rizik sama
Bahar dimasukin ke sana. Nah, kemudian dengan didapatkannya penghargaan ini oleh Presiden Jokowi, kemudian membuat gerombolan kadrun ini yang di video saya sebelumnya saya bilang sampah peradaban ini, itu mulai menggelinjang, gerah, kepanasan, ngamuk-ngamuk, dan kemudian reaktif merespon ini. Salah satunya kacungnya Rizik Syihab, yaitu Selamat Ma'arif, yang sering ngajak orang-orang demo itu. Selamat Ma'arif ini kemudian merespon ini, dia mengatakan bahwa ini kayaknya semakin kacau katanya. Nggak tahu apa yang kacau, apakah penghargaannya yang kacau atau yang diberi penghargaan yang kacau, nggak jelas. Yang jelas dia bilang ini semakin kacau. Kalau menurut saya dia ini iri aja gitu, iri bilang bos. Karena junjungannya nggak dapat penghargaan sama sekali. Dan dia mengatakan, mendoakan, lebih tepatnya mendoakan Presiden Jokowi. Ya semoga dengan diberikannya penghargaan ini, Presiden Jokowi mendapatkan hidayah, terutama tidak zalim kepada keturunan Nabi yang ada di Indonesia, yaitu Rizik Syihab. Ya, Selamat Ma'arif ini semakin lucu aja kalau saya lihat ya. Jadi itu, Selamat Ma'arif ini mendoakan Presiden Jokowi supaya mendapatkan hidayah, tidak zalim lagi kepada Rizik Syihab. Nah, kalau menurut saya, seharusnya yang didoakan untuk mendapat hidayah supaya segera tobat, itu ya si Rizik Syihab dan gerombolannya ini, termasuk juga Bahar Smith. Kenapa? Jangankan mereka berperan aktif dalam perdamaian internasional. Untuk perdamaian di Indonesia saja, di lingkungan mereka sendiri itu mereka justru malah suka bikin onar. Coba lihat organisasi yang sekarang sudah dibubarkan, FPI. Itu kan dulu pada waktu masih diternak pada zaman mantan presiden kita dulu, ini kan suka melakukan sweeping, kemudian juga dengan arogannya merasa yang paling benar, orang lain dianggap salah, dianggap kafir, dan harus tidak ada di negara ini, dan kepingin menjadikan negara ini sebagai negara Islam yang berdasarkan khilafah Islamiyah. Nah ini kan yang karena mereka merasa benar sendiri. Akhirnya apa? Akhirnya timbul gesekan, timbul polemik, kemudian konflik horizontal ini juga pada waktu itu banyak terjadi. Jangankan kepada yang perdamaian antar umat beragama, antar sesama satu pemeluk agama pun mereka juga berlaku seperti itu. Seperti yang terjadi pada waktu di Ahmadiyah di Cikesik pada waktu itu. Terjadi pembantaian terhadap warga Ahmadiyah. Nah ini kan harusnya mereka ini yang didoakan supaya mendapatkan hidayah untuk bertobat, supaya tidak zalim lagi kepada sesama warga negara, terutama di Indonesia ini. Nah, jadi kalau menurut saya, penghargaan yang diberikan Forum Perdamaian Abu Dhabi kepada Presiden Jokowi ini memang sudah sangat tepat. Karena Presiden Jokowi selain memang ingin tetap menjaga ketahanan pangan dan energi, juga ingin melihat perdamaian, bahkan bukan hanya di dalam negeri tapi juga di dunia internasional. Kita bandingkan dengan junjungan mereka, junjungan para kadrun ini. Mereka justru malah sering berbuat kriminal, keluar masuk penjara dengan kasus yang berbeda-beda. Dan bisa dibilang kan kalau keluar masuk penjara ini residivis, dan mereka banyak sekali berbuat kriminal, terutama pada waktu melakukan sweeping, kemudian juga kepada pemeluk agama lain, mempersekusi dan lain sebagainya. Ini kan juga sering dilakukan oleh mereka. Dan ini kan tindakan kriminal. Sudah gitu, mengatasnamakan agama, memakai baju yang dibilang mereka Islami, pakai jubah, teriak-teriak takbir, tapi berbuat kriminal. Nah, kalau menurut saya, kalau di Papua ada KKB, kelompok kriminal bersenjata. Di sini juga ada nih mereka, KKB juga, kelompok kriminal berdaster. Putih lagi dasternya. Nah, jadi intinya dengan diberikannya penghargaan ini kepada Presiden Jokowi, ya kita berharap di sisa kepemimpinannya Presiden Jokowi ini terus menggaungkan perdamaian dunia dan juga tetap menjaga ketahanan pangan dan energi bukan hanya di dalam negeri sendiri, tapi juga berperan aktif di dunia internasional dan semakin mendapat kehormatan Presiden Jokowi ini di mata dunia internasional. Bayangkan sekarang sudah berapa banyak
negara peserta G20 yang sudah antri ingin bertemu dengan Presiden Jokowi. Bahkan kalau kita lihat dulu beberapa waktu yang lalu, negara tetangga kita, warga Malaysia itu kepingin punya presiden seperti Presiden Jokowi. Mereka ingin pemimpin mereka seperti Presiden Jokowi. Tapi yang namanya juga netizen Indonesia, justru malah mereka menawarkan Anies Baswedan. Malah mau ditambahi dengan gading-gadingnya sekalian. Warga Malaysia justru malah nggak mau. Nah, kembali lagi ke masalah Selamat Ma'arif tadi tentang doanya yang mendoakan semoga Presiden Jokowi mendapatkan hidayah. Kalau saya rasa sih itu nggak tepat ya. Kita doakan saja semoga Presiden Jokowi ini semakin mempertahankan kinerjanya, bekerja terus, kemudian melanjutkan sisa kepemimpinannya di akhir masa jabatannya di periode kedua ini supaya Indonesia semakin jaya, semakin mewujudkan Indonesia menjadi negara nanti menjadi peringkat 4 dunia di tahun 2045 di bidang ekonomi. Dan untuk gerombolan-gerombolan kadrun ini yang pernah saya bilang sampah peradaban ini, kita doakan saja semoga mereka ini mendapatkan hidayah, segera tobat, Rizik Syihab dan juga Bahar Smith kemudian kelakuannya menjadi lebih santun sama seperti yang diklaim sebagai kakeknya yaitu Nabi Muhammad. Kita doakan supaya mereka sudah tidak lagi berbuat onar di negara kita, nggak koar-koar macam-macam lagi, dan bisa mengajak seluruh jamaahnya atau lebih tepatnya kacung-kacungnya untuk lebih bisa mencintai negara kita, lebih bisa mencintai pemimpin kita, dan sudah tidak lagi berbuat onar dengan mengatasnamakan agama. Setuju ya? Kalau misalkan nggak setuju, nggak mau lagi didoakan dan nggak mau lagi tobat, saya sarankan untuk pemerintah Indonesia, mereka ini mending dideportasi aja deh. Kemana? Ke planet Namek. Biar sekalian kumpul sama temannya, Piccolo. Setuju ya? Saya rasa itu. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oh iya, selamat Hari Pahlawan. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Salam damai untuk Indonesia.